Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Anggraini dari Sistem Informasi Bilingual B 2018 Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas MPSI saya mengenai risiko proyek dengan menganalisis biaya manfaat dari proyek Sistem Informasi Gudang Obat pada UPT Puskesmas Bayak. Berikut penjelasannya. Sebelum masuk ke perhitungan analisis biaya manfaat dalam proyek Sistem Informasi Gudang Obat pada UPT Puskesmas Bayak, saya akan lebih dulu menjelaskan tentang apa itu analisis biaya manfaat. Jadi, analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis adalah proses pembandingan biaya yang diperkirakan dengan manfaat yang berkaitan erat dengan pembuatan keputusan untuk menentukan apakah keputusan yang akan dibuat tersebut masuk atau tidak dari perspektif bisnis. Yang dimaksud dengan biaya adalah kelemahan-kelemahan yang mungkin bisa muncul dari keputusan tersebut. Sementara manfaat adalah keuntungan yang bisa diperoleh. Secara sederhana, cost benefit analysis bisa diartikan sebagai proses menghitung semua biaya dari sebuah kegiatan bisnis atau proyek bisnis. Apabila melalui analisis tersebut ditemukan bahwa manfaat atau benefit lebih besar dari biaya atau cost, maka bisa dianggap bahwa keputusan tersebut sudah tepat. Namun, sebaliknya jika biaya lebih besar dari manfaat, maka pengambilan keputusan tersebut harus dipikirkan kembali. Nah, metode dalam analisis biaya manfaat ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Saat melakukan analisis, kita bisa menentukan metode apa yang digunakan, bisa salah satunya, atau menggunakan dua metode maupun semua metode. Di sini, saya menggunakan 4 metode analisis biaya manfaat. Yang pertama ada metode periode pengembalian atau payback period. Yang kedua, metode pengembalian investasi atau return of investment. Yang ketiga, metode nilai sekarang bersih atau net present value. Dan yang keempat, metode tingkat pengembalian internal atau internal rate of return. Langsung saja masuk ke perhitungan analisis biaya manfaat. Nah, langsung masuk saja ke dalam perhitungan analisis biaya manfaat. Nah, di sini dapat terdapat tabel untuk merincikan biaya dan manfaat apa saja yang terdapat dalam proyek ini. Nah, di sebelah kiri ini terdapat rincian biaya dan juga rincian manfaat. Dan di sini terdapat biaya per periode atau biaya per tahunnya dalam satuan ribuan. Langsung saja, yang pertama adalah rincian biaya. Nah, di rincian biaya ini terdapat biaya pengembangan dan berfokus di tahun ke-0 atau saat sistem dibangun atau dikembangkan. Yang pertama ada hardware atau biaya yang digunakan untuk pembelian atau penggunaan perangkat keras. Biaya hardware sebesar Rp10.315.000. Kemudian yang kedua biaya software atau biaya yang digunakan untuk pembelian license software. Biayanya sebesar Rp4.575.000. Kemudian yang ketiga biaya brandware atau biaya yang digunakan untuk menggaji sumber daya manusia yang terlibat dalam proyek ini. Untuk biaya brandware sebesar Rp38.900.000. Dan biaya operasional atau material adalah biaya yang digunakan untuk operasional seperti transportasi atau pembelian material-material yang dibutuhkan. Di sini sebesar Rp5.950.000. Untuk biaya operasi pemeliharaan di tahun ke-0 belum ada karena di tahap ini masih proses pengembangan sistem. Jadi untuk total rincian biaya pada tahun ke-0 atau pada saat pengembangan sistem itu sebesar Rp59.740.000.
Kemudian di tahun pertama itu terdapat biaya operasi pemeliharaan sebesar Rp2.500.000, di tahun kedua sebesar Rp3.000.000, dan di tahun ketiga sebesar Rp3.500.000. Kemudian lanjut ke rincian manfaat. Di rincian manfaat sendiri terdapat dua bagian. Yang pertama ada manfaat wujud dan manfaat tak wujud. Untuk manfaat wujud, poin pertamanya adalah pengurangan biaya operasional, yang mana pada tahun pertama itu sebesar Rp3.500.000. Kemudian tahun keduanya Rp4.500.000 dan tahun ketiga Rp6 juta. Yang kedua, pengurangan biaya SDM. Yang pertama Rp5.500.000, tahun kedua Rp6.500.000, dan tahun ketiga Rp750.000. Yang ketiga, peningkatan penjualan. Di tahun pertama terdapat manfaat Rp2.800.000, di tahun kedua Rp3 juta, dan di tahun ketiga Rp3.300.000. Dan yang keempat, pengurangan biaya persediaan. Di tahun pertama Rp1.200.000, di tahun kedua Rp2.400.000, dan di tahun ketiga Rp3.500.000. Jadi total manfaat wujud di tahun pertama ada Rp13 juta, di tahun kedua Rp16.700.000, dan di tahun ketiga Rp20.300.000. Yang pertama ada peningkatan mutu, pengendalian, dan pengawasan. Di tahun pertama sebesar Rp2.500.000, di tahun kedua Rp3 juta, dan di tahun ketiga Rp4.500.000. Yang kedua, peningkatan moral karyawan. Di tahun pertama sebesar Rp1 juta, di tahun kedua Rp1.500.000, dan di tahun ketiga Rp2.300.000. Poin ketiga, peningkatan kepuasan kerja karyawan. Di tahun pertama Rp2.500.000, di tahun kedua Rp3 juta, dan di tahun ketiga Rp3.500.000. Poin keempat, peningkatan mutu komunikasi internal dan eksternal. Di tahun pertama Rp3.500.000, di tahun kedua Rp4.500.000, dan di tahun ketiga Rp5 juta. Dan yang kelima, peningkatan pelayanan pada pelanggan. Di tahun pertama sebesar Rp2.800.000, di tahun kedua Rp3.200.000, dan di tahun ketiga Rp3.800.000. Jadi, untuk total manfaat tak wujudnya di tahun pertama Rp12.300.000, di tahun kedua Rp14.700.000, dan di tahun ketiga Rp19.100.000. Jadi, untuk total manfaat ini adalah penjumlahan dari total wujud dan total tak wujud per tahunnya. Di tahun pertama total manfaatnya adalah Rp25.300.000. Di tahun kedua sebesar Rp31.500.000, dan di tahun ketiga Rp39.400.000. Kemudian yang terakhir ada profit atau selisih dari total manfaat dan total biaya. Perhitungannya dari total manfaat ini dikurang dengan biaya ini. Jadi untuk profit tahun pertama itu sebesar Rp22.800.000, tahun kedua Rp28.600.000, dan profit tahun ketiga Rp35.900.000. Jadi ini adalah tabel rincian biaya dan manfaat. Lanjut ke analisis pertama, yaitu analisis payback period atau metode periode pengembalian yang bertujuan untuk mengetahui seberapa lama investasi akan dapat dikembalikan saat terjadinya kondisi pulang pokok atau break-even point. Langsung saja, di perhitungan analisis payback period ini dimulai dari total biaya pengadaan sistem yaitu sebesar Rp59.740.000 dikurang dengan profit pada tahun pertama yaitu sebesar Rp22.800.000 menghasilkan Rp36.940.000.
dan kemudian dikurangi dengan profit pada tahun kedua sebesar Rp28.600.000 dan mendapatkan hasil Rp8.340.000. Kemudian untuk sisanya kita kalkulasikan dengan sisa dari biaya sistem pada tahun kedua dibagi dengan profit pada tahun ketiga dikali 1 tahun. Hasilnya adalah 0,23 tahun atau setara dengan 2,76 bulan atau 84 hari. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa payback period sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Adapun secara detailnya adalah selama 2,23 tahun. Dari fakta tadi dapat disimpulkan bahwa yang ditanamkan pada rancangan sistem ini akan mencapai titik impas atau break-even point pada waktu 2,23 tahun atau setara dengan 2 tahun 84 hari. Yang berarti bahwa pada tahun ketiga, UPT Puskesmas Bae mulai dapat mengambil keuntungannya dari sistem informasi gudang obat yang dibangun. Kemudian yang kedua ada analisa return of investment atau ROI. Metode ROI ini bertujuan untuk mengukur persentase manfaat yang dihasilkan oleh proyek dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Jika ROI lebih besar dari 0, maka investasi layak diterima. Sedangkan jika ROI kurang dari 0, investasi tidak layak diterima. Nah, untuk perhitungan analisis ROI ini dimulai dari biaya pengadaan sistem sebesar Rp29.740.000. Kemudian biaya perawatan sistem tahun pertama sebesar Rp2.500.000, biaya perawatan sistem tahun kedua Rp3.000.000 dan biaya perawatan sistem tahun ketiga Rp3.500.000. Jika ditotalkan itu sebesar Rp68.740.000. Kemudian yang kedua adalah perhitungan total keuntungan. Yang pertama ada total manfaat pada tahun pertama sebesar Rp22.800.000, total manfaat pada tahun kedua sebesar Rp28.600.000, dan total manfaat pada tahun ketiga sebesar Rp35.900.000. Jika ditotalkan, maka total manfaat itu sebesar Rp80.300.000. Kemudian masuk ke rumusan ROI. Jadi ROI didapatkan dari total manfaat dikurang dengan total biaya, dibagi dengan total biaya, dan dikali 100%. Jadi dimasukkan total manfaat sebesar Rp87.300.000, total biaya sebesar Rp68.740.000, dan dibagi dengan Rp68.740.000 dan dikali 100%, akan didapatkan angka sebesar 27%. Nah, artinya bahwa sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 27% dari biaya pengembangannya, sehingga sistem ini bisa dikatakan layak digunakan bagi UPT Puskesmas Bae. Kemudian masuk ke metode ketiga, yaitu analisa net present value atau metode nilai sekarang bersih. Nah, metode ini menghitung nilai bersih pada waktu sekarang. Waktu sekarang menjelaskan waktu awal perhitungan yang bertepatan dengan saat evaluasi dilakukan atau pada periode tahun ke-0 dalam perhitungan cash flow investasi. Jika NPV lebih besar dari 0, maka investasi akan menguntungkan atau layak. Sedangkan jika NPV kurang dari 0, maka investasi tidak menguntungkan atau tidak layak. Nah, masuk ke perhitungan analisis NPV. Ini adalah rumus dari perhitungan analisis NPV. Didapatkan dari minus nilai proyek ditambah profit tahun pertama dibagi 1 plus persentase tingkat bunga pangkat 1 ditambah profit tahun kedua dibagi 1 plus persentase tingkat bunga pangkat kedua, dan seterusnya sampai profit N dibagi 1 plus persentase tingkat bunga pangkat N. Nah, apabila diaplikasikan pada penerapan sistem ini, maka perhitungan nilainya dengan tingkat bunga diskonto 15% per tahun
maka NPV sama dengan minus dari jumlah nilai proyek yaitu Rp59.740.000 ditambah profit tahun pertama dibagi 1 plus 0,15 karena tingkat bunganya kita tentukan sebesar 15% pangkat pertama plus profit tahun kedua sebesar Rp28.600.000 dibagi 1 plus 0,15 pangkat 2. Kemudian ditambah profit tahun ketiga sebesar Rp35.900.000 dibagi 1 plus 0,15 pangkat 3. Kemudian dihitung-hitung akan mendapatkan nilai sebesar Rp8.057.351. Dan di sini NPV-nya bernilai positif. Nah, dari hasil perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh UPT Puskesmas Bae pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah sebesar Rp8.457.351 atau dapat dilihat bahwa NPV-nya lebih besar dari 0. Maka dapat dikatakan bahwa proyek tersebut layak dilaksanakan karena menguntungkan. Kemudian metode yang terakhir adalah metode tingkat pengembalian internal atau metode internal rate of return. Metode ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan cash flow dalam mengembalikan investasi yang dijelaskan dalam bentuk persentase periode waktu atau kewajiban minimum attractive rate of return atau MIRR. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap profit yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Maka untuk perhitungan analisis tingkat pengembalian internal adalah sebagai berikut. Ini ada I1 atau tingkat bunga yang pertama kita tentukan 15% tadi, maka NPV-nya kita dapatkan Rp8.857.351.000. Ini adalah nilai yang kita dapatkan dari analisis NPV sebelumnya. Kemudian kita tentukan untuk tingkat bunga yang kedua itu sebesar 20%, maka untuk perhitungan NPV-nya kita masukkan seperti tadi dan diganti dengan tingkat bunganya kita ganti dengan 0,2 dan dihitung akan mendapatkan hasil sebesar minus Rp103.427 dan di sini kita mendapatkan nilai NPV-nya negatif. Kemudian masuk ke rumus dari metode tingkat pengembalian internal. Ini adalah rumus dari perhitungan metode tingkat pengembalian internal. Jadi didapatkan dari 15% atau I1 ditambah 20% I2 dikurang 15% I1 dikali dengan jumlah NPV pertama dibagi dengan NPV pertama dikurang NPV kedua. Kemudian diisi dengan angka-angka yang sudah kita dapatkan dan setelah dihitung-hitung akan kita dapatkan nilai sebesar 19,74%. Dari sini IRR-nya itu sebesar 19,74%, yang artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 19,74% per tahunnya. Nah, apabila tingkat bunga pengembalian atau rate of return yang diinginkan sebesar 15% per tahun, maka IRR lebih besar dari 15%. Dengan kata lain, proyek ini dapat diterima untuk dilaksanakan. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan baik lisan maupun tulisan. Kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.